Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan bahkan di atas 1% dan sudah berada di level 7.600-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Pak Philip, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore, kabar baik Mas David. Apa kabar Mas David dan tim? Kabar baik juga Pak Philip, tapi kabar kurang baik tampaknya dari indeks harga saham gabungan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. Bahkan level 7.700-an sudah kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda setelah menyentuh level tertinggi beberapa kali di beberapa waktu lalu, hari ini cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya pergerakan market memang beberapa hari terakhir itu memang sangat-sangat tinggi ya kenaikan dari market. Justru bahkan mungkin melebihi beberapa analis itu. Karena analis menebak bahwa IHSG itu kemungkinan di akhir tahun akan sampai 7.800-an seperti itu ya. Nah, sekarang ternyata dia udah breakout ke sekitar 7.900-an kemarin, which is ini kita belum memasuki akhir tahun udah menyentuh 7.900. Jadi kalau kita lihat sebenarnya koreksi ke bawah 7.700 masih bisa dianggap koreksi yang cukup wajar considering rally dari IHSG itu dari angka 7.000 sampai ke 7.900. Memang ada beberapa sentimen nih yang berkontribusi juga terhadap penurunan IHSG ya yang mungkin bisa kita bahas. Namun memang kalau saya perhatikan ini bahkan penurunan sebesar ini pun menurut saya masih relatif cukup wajar. Baik, dan secara year to date, indeks harga saham gabungan masih menguat di 5,70%. Arah selanjutnya untuk indeks harga saham gabungan, Pak, paling tidak jangka pendek sampai dengan akhir pekan dan juga untuk jangka menengah di tengah pelemahan dalam yang terjadi. Mungkin support yang bisa diperhatikan atau yang bisa diwaspadai untuk indeks harga saham gabungan. Support yang bisa diwaspadai menurut saya 7.600 ya, 7.617 lebih tepatnya untuk area level support. Untuk area resistance sendiri di 7.826 untuk IHSG sendiri. Baik Pak Philip, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini dari sisi sektoral, keuangan tampaknya melemah paling dalam. Saham-saham perbankan big cap hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, rata-rata melemah di atas 4%. Sebelumnya saham-saham big cap sudah mengalami penguatan signifikan, bahkan untuk BBCA beberapa kali sempat menembus ke level tertinggi terbarunya. Bagaimana Anda melihat secara keseluruhan pelemahan yang terjadi untuk saham-saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, yang pertama rally dari saham big caps. Ini kalau kita mau bahas secara teknikal dulu ya. Secara teknikal kita perhatikan rally dari saham big caps ini sangat-sangat tinggi ya. Jadi dengan jarang sekali kita melihat volatilitas setinggi ini gitu terjadi di big caps kita. Karena memang foreign inflow-nya ini sangat besar nih yang masuk ke Indonesia. Sehingga BRI sendiri, memang BRI itu koreksi ya. Tidak berada di dekat area all time high. Namun melihat koreksi BRI dari bulan Juni. Kita lihat dari bulan Juni BBRI itu di 4.000. Sekarang kemarin udah sempat di 5.500. BBCA break all time high, BMRI juga break all time high. Ya, kemudian kalau kita melihat dari sentimen, kita lihat memang ada stimulus package nih di China, Mhm. ya. Investor asing ini akan memindahkan uangnya ke market yang relatively lower risk lah. Dan kalau kita lihat economic growth-nya dan ada kemungkinan besar potensi menjadi economic leader-nya itu di China memang. Sehingga jadi kalau kita lihat ketika ada stimulus di China, kemungkinan besar foreign flow akan pindah dari Indonesia yang notabene relatif marketnya kita lihat udah berada di area level all time high-nya seperti itu. Baik, posisi ini akan berlangsung lama tidak Pak? Atau ada potensi asing masuk kembali ke pasar domestik nantinya? Ya, menurut saya ini tidak akan begitu lama ya. Kita akan menunggu nih kalau kita perhatikan karena memang suku bunga kan sudah diturunkan. Itu sentimen yang sudah count in atau udah calculated ya atau udah diperhitungkan gitu. Nah, sekarang kita tinggal tunggu nih kira-kira ketika nanti banking khususnya banking ya sudah berada di area level support kembali, sudah dinilai cukup murah karena Mhm. sekarang memang masih bisa dikatakan relatively cukup mahal. Kalau dia sudah berada di area level yang dianggap lebih murah, tentunya flow asing akan mulai re-entry lagi seperti itu. Baik, kebetulan Pak Philip sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Victor dari Malang, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan BBRI dan BMRI ini Pak. Kita ke BBRI terlebih dahulu. Di antara beberapa perbankan big cap, BBRI termasuk yang melemah paling dalam jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Analisis Anda untuk BBRI sudah direkomendasikan masuk tidak Pak? Level entry ataupun support yang bisa diperhatikan untuk BBRI?
Oke, BBRI itu apakah bisa entry sekarang? Bisa ya. Sebenarnya kalau kita masih mau nunggu harga lebih murah, kemungkinan BBRI itu bisa kita dapatkan di 5.100 ya. Tapi itu tidak ada jaminan bahwa 5.100 akan disentuh. Support kuatnya itu ada di 5.000 pas ya, di angka 5.000 itu merupakan area level support yang bisa diperhatikan untuk si BBRI. Dengan target terdekat itu dia breakout dulu dari 5.575 di mana sebelumnya dia gagal untuk break dari area level tersebut. Nah, untuk BMRI ini kan udah deket sekali dengan area level all time high-nya. Bahkan dia sempat nembus tapi gagal close ya area level Ya. all time high. Untuk BMRI sendiri, area level support yang boleh diperhatikan itu di angka 7.000. Persis bulat di 7.000 itu area level support, mungkin juga bisa menjadi buying average untuk si BMRI. Dan untuk resistance-nya, ya untuk resistance-nya BMRI akan breakout lagi dari area level all time high-nya. Baik, analisis untuk BBRI dan BMRI hari ini yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Di luar dari pertanyaan Pak Victor dari Malang, saya mau bergeser ke BBCA, Pak Philip. Tampaknya BBCA paling tangguh jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Ketika saham-saham perbankan big cap lainnya hari ini mengalami koreksi dalam, BBCA justru pelemahannya lebih ke arah terbatas. Bahkan di penutupan sesi kedua hari ini BBCA berbalik arah ke zona hijau di 0,46% dan sudah kembali diperdagangkan di atas 10.800-an. Eh, Apa yang menjadi pembeda BBCA terutama dari sisi teknikal kalau kita lihat pola dan arahnya di perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya yang menjadi pembeda, kita tinggal hitung aja sebenarnya capital gain dari BBCA. Capital gain dari BBCA ini tidak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan BRI contohnya tadi ya, dengan BMRI juga contohnya kita lihat BBCA itu rally dari 9.000 ke 10.000. Itu kemungkinan more or less sekitar 10%-an ya untuk si BBCA gitu. Nah, untuk BBCA sendiri kalau kita perhatikan memang ini kemungkinan besar akan ada hubungannya juga dengan BBCA itu private owned ya dibandingkan dengan BMRI, BNI, BBRI yang semuanya itu dimiliki oleh BUMN sehingga kemungkinan BBCA ini akan lebih sustain ya dibandingkan karena asing lebih suka yang privately owned karena privately owned kalau kita pikirkan perusahaan-perusahaan privately owned itu satu tujuannya untuk making profit dan sedangkan untuk saham-saham BUMN mungkin dia ada kewajiban untuk membantu emiten-emiten BUMN lainnya seperti itu. Analisis dan rekomendasinya untuk BBCA dengan pembalikan arah ke zona hijau di menit-menit terakhir jelang penutupan, Pak Philip. Kalau untuk BBCA yang penting area level support di 10.380 tapi untuk sekarang belum direkomendasikan buy karena sudah terlalu mahal. Bagi yang sudah ambil posisi, take profit di level berapa? Kemana arah kemampuan BBCA untuk selanjutnya? Resisten yang ingin dicapai selanjutnya? Masih ada peluang new all time high akan terjadi dalam waktu dekat? Ya ini sebenarnya kelihatan dia ada selling pressure di angka 11.000. Ya jadi kalau mau jual yang udah profit udah dapat harga bagus, mungkin kalau mau exit boleh exit dulu di harga 11.000. Tapi meskipun demikian kalau uangnya tidak dibutuhkan atau tidak ada Ya. alokasi lain untuk dipindahkan, tidak perlu dulu sell. Dari analisis Anda, target sampai dengan akhir tahun untuk BBCA? Oke, kalau kita lihat ya tren akhir tahun untuk BBCA ini tidak menutup kemungkinan berdasarkan dari penguatan sebelumnya ini akan mendekat ke area level 12.000 sampai ke akhir tahun. Baik Pak Philip, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat dan juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dari perbankan kita beralih ke infrastruktur Pak, ada brand yang masih cukup menyita perhatian di mana brand hari ini posisinya tampaknya ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan sudah meninggalkan level 7.000-an. Flashback di perdagangan penutupan hari sebelumnya, brand berbalik arah menguat dan menjadi salah satu penopang IHSG. Arah brand selanjutnya Pak Philip, apakah tekanan dalam masih akan terus berlanjut dan juga posisi rekomendasinya? Ya, ini kalau saya lihat ya, brand itu kan kemarin memang dia koreksi besar karena memang dia dikeluarkan dari indeks FTSE ya, which is salah satu sentimen yang membuat brand naik in the first place gitu. Nah, dengan market cap sebesar brand, kontribusinya terhadap IHSG itu sangat besar. Sehingga kita perhatikan kemarin IHSG itu ketika brand ARB, IHSG itu minus hampir 20%. Ya, padahal kalau kita lihat banking juga koreksi, tapi koreksinya tidak sebesar itu. Nah, untuk potensi brand, ya saya lebih ke waspada. Ya, brand itu harus bisa break dulu dari angka 7.730 kalau dia mau reversal untuk melanjutkan all time high-nya.
Nah, namun ini kalau saya lihat dari volumenya itu kecil. Jadi saya nggak tahu nih apakah brand ini akan berhasil breakout. Selama ini dia belum berhasil close lagi di atas 7.730. Kalau bisa close di atas 7.730, di situ baru mungkin terkonfirmasi lagi ada potensinya untuk reversal kembali naik. Nyangkut di level yang cukup tinggi Pak, di 7 ribuan, 8 ribuan, 9 ribuan mungkin? Atau mungkin ada yang di 11 ribu? Saran saya sebenarnya untuk cut loss dulu ya, karena ini agak ngeri Oke, nih. Kalau dia turun di bawah 5.300, kemarin dia sempat sentuh baik. itu area kalau di bawah 6.000 itu, kalau dia di bawahnya harus di stop loss. Oke, analisis untuk brand dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan pelemahan lebih ke arah terbatas. Di mana di 0,48% dan ditutup di level 7.740,902. Dibuka flat pada pagi tadi di 7.778, level tertinggi hari ini di 7.779, sementara level terendah di 7.633,447. Dan kita sama-sama berharap pemangkasan pelemahan yang terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan dapat memberikan angin segar atau ruang penguatan lanjutan untuk indeks harga saham gabungan di perdagangan hari selanjutnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 tertekan cukup dalam di 1,14%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,65%, LQ45 melemah di 0,84% seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di hari ini, sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Barang baku memimpin penguatan di 1,92%, teknologi menguat di 1,45%. Keuangan masih melemah paling dalam di 1,37%, sementara transportasi dan logistik tertekan di 1,12%. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Teknologi ada Goto ditutup di level 66, saham grup Prayogo Pangestu PTRO ditutup menguat di 14.200, dari saham energi MDKA di 2450 menguat, Antam hari ini juga menguat di 1440. Selanjutnya kita akan coba lihat ke grafis saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa, atau saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loss. Ya, grafis selanjutnya perbankan big cap ada BBRI tertekan ke 5325, BMRI melemah di 7200, BBNI ditutup melemah cukup dalam di 5600 dan brand 6975 belum mampu balik ke level 7.000-an. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, kami akan segera kembali sesaat lagi.